Oke guys, hari ini kita posisi di Alam kafe, wisata Cimahi. iya AWC sama Kang Saib. Ya, ini lagi sampai di habis acara ya Kang ya. Ya, ini kita menikmati sejuknya udara di siang hari di Pegunungan Cimahi di Cisarua, Polmas, di alam wisata Cimahi sambil kita ya menikmati segelas Orange orange juice. juice. Mantap. Awet muda ya Kang Saib ya. Ya, kalau mau awet muda sering makan formalin lah kayak gitu. Yang tulisannya khusus untuk awet muda, nah itu borak kayak gitu dimakan nggak apa-apa, jadi awet muda. Bukan awet muda, itu mau cepat mati ya. Ini lokasi AWC ya. AWC, alamnya indah sekali, bisa selfie, bisa main TikTok pun bisa. Kang Saib, ini saya kalau ada waktu mau ngobrol sama Kang Saib teh. Oh gitu? Iya. Boleh kalau mau ngobrol mau apa juga, tapi tempatnya jangan di sini. Kita cari tempat yang eksklusif, di mana tempatnya lebih santai dan bisa mengekspresikan pengobrolan kita, ya. Di mana kira-kira? Kita cari tempat yang lebih santai dan rileks, yang lebih indah dan bisa duduk seperti lesehan. Ada di sana di Saung. Ya, siap. Oh iya, Kang Saib. Sini tempatnya. Ini di sini ya. Tempatnya lebih rileks dan santai, juga bisa menikmati sejuknya taman dan juga pegunungan di sini. Yuk kita di sini yuk ngobrolnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Konten TV dimanapun kalian berada, tentunya di hari ini sangat spesial karena kalian juga pasti tahu di pinggir saya siapa itu. Karena Raja Rahardian. yaitu tadi sempat tanya-tanya juga di situ, tempat lokasinya kurang enak, jadi kita pindah ke Saung. Saung. Ya, biar lebih eksklusif dan lebih teduh Nah, dan itu. tidak bising, tidak noise oleh pengunjung yang ada di sini ya. Kang Saib, Ya. luar biasa. Nih Kang, kebetulan alin akang katanya kita mah sudah memang dari dulu teman Teman seperjuangan casting ya. Kata si Iki Kuclup juga, sebetulnya mah saya tuh nggak kangen banget sih Cong, nggak kemana dengan mana di Bandung Barat mah jijina boga awak ieu cenah gitu. Kang Saib oke sarua sebetulnya Kang Saib aslinya nama orang iya nya, orang Cimahi. Cimahi, kan cuman diem di Siap di Bandung Barat. di Cilame. luar biasa. Tadi sempat ada yang komen juga, awas kalau ngevlog sama Kang Saib dompet. Kebetulan saya mah dompet nggak bawa, duit nggak bawa. Palingan di kodokan teh kan genyal we naon gitu. Kang Saib, ini nih kebetulan di Konten TV juga barusan ngevlog baru ini ya, maksudnya Iya. perdana. Heeh. Saya mau tanya nih, kegiatan apa? PP kan PP4 sekarang bungkus dulu nih, bungkus dulu kan. Jadi kegiatan di sela-sela break apa aja sekarang nih? Ya, seperti kita tahu bahwa saya sebetulnya sebelum jadi aktor atau pemain sinetron kan saya juga punya kesibukan sehari-hari yang apa yang harus saya lakukan untuk melayani masyarakat, yaitu servis kompor gas. Oh ya, itu masih tetap ya, masih tetap ya. Itu dari 2004 loh, saya servis kompor gas itu dari 2004 sehingga sampai sekarang masih banyak yang telepon dan minta didatangi ke rumah. Gitu. Yang keduanya, setelah pandemi COVID-19 ini kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang untuk menunjang apa istilahnya pemberantasan COVID, yaitu dengan penyuluhan seperti itu, ada bantuan-bantuan sosial dan sebagainya.
saya juga ikut di situ seperti pemberian sembako, pemberian masker, pemberian apa segala macam. Saya ikut di organisasi sosial masyarakat, sehingga saya nggak diam di rumah aja. Selalu ada yang telepon, Kang, temenin saya ngebagiin ini masker, sembako kepada masyarakat terdampak COVID. Ya saya ikut. Ada yang bedah rumah kemarin di Garut, saya ikut juga gitu. Jadi kegiatan sosial lah istilahnya. Ini nih patut kita contoh artis yang tidak sombong karena masih peduli sesama ya, peduli sesama ya. Itulah yang saya suka di Kang Sayep, karena masih tetap rendah hati. Tiap ditelepon, kalau artis yang lain kan susah, di WA susah juga, ini mah enggak, dia mah kalau WA kecuali mungkin yang pinjam uang kan dibalas. Enggak, kecuali saya lemah sinyal. Ya lemah sinyal. Kalau lemah iman sudah pasti, karena saya pengangguran, miskin, dan lemah iman. Yang penting jangan lemah sinyal, karena job kalau lemah sinyal hilang, diambil orang. Tapi lemah iman juga janganlah, ya kan, harus kuat lah. Kalau di TV saya lemah iman, kalau di luar TV saya insya Allah stabil, ya. stabil tetap lemah. Nah ini yang saya mau tanya, dulu kan sebelum jadi artis preman pensiun, dari mulai 1, 2, 3, 4 kan? Ya, ya? sampai ABC juga. ABC juga. Dari awal kan udah masuk ya. 1, 2, 3, 4 sekarang yang baru ya. Terus ini ngobrol tentang kompor nih. Pasti ada cerita lucu nih Kang Sayep. Semenjak Kang Sayep kan orang lain sebagian mungkin gak ngeh itu Kang Sayep gitu kan. Iya. Ketika servis kompor pernah terjadi nggak seandainya itu yang punya kompor itu bahwa yang servis kompor itu Kang Sayep gitu, pernah terjadi nggak seperti itu? Ini sering terjadi sejak dari PP2. Oh iya. Karena PP1 belum booming, PP2 sudah mulai dikenal masyarakat, sehingga saya kemanapun saya, sampai langganan saya yang di Tangerang aja minta didatengin, karena tahu sekalian mungkin perlu servis juga, karena saya udah nggak lama di Tangerang, Tangerang juga nyampe? Tangerang 2006-2007, 2 tahun saya di Tangerang. Lama ya. Saya servis pertama kompornya di Tangerang. Nah, setelah saya ke Cimahi dan saya di PP2, tetap saya masih banyak yang telepon, karena saya juga menempelin stiker pemberitahuan leaflet servis kompor gas, hubungi nomor saya langsung, nomor pribadi saya, nomor ini yang juga ini nomornya diketahui oleh RCTI dari dulu yang 4747. Nah itu jadi banyak yang telepon. Nah ini ada kejadian unik, Cong ya. Gimana nih? Pada suatu saat saya tuh dipanggil oleh seseorang yang ya ibu-ibu yang dipanggil untuk servis kompor. Biasalah saya layani, minta alamat. Bu, alamatnya di mana? Udah dikasih tahu nih. Saya kan nggak hafal daerah Cimahi kalau nggak salah. Itu saya datengin dari rumah untuk mencari alamat. Saya pakai motor waktu itu. Saya nanya-nanya nih karena saya nggak tahu rumahnya nomornya ada, tapi kan gangnya nggak hafal di sebelah mananya. Ibu anunya udah tahu. Saya nanya ke warung. Yang punya warung. Ya, Bu, punten, kami ibu iya, RT iya nomor sekian, namina ibu. Oh, itu mah paling itu lebat, pokoknya ditunjukin lah sama ibu itu. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Iya, apa itu? Dulu kan nggak pakai masker ya. Dulu kan nggak pakai masker tahun yang lalu lah, mungkin 2 tahun yang lalu tidak pakai masker. Sehingga si ibu itu hafal saya itu adalah Sayep preman pensiun. Geningan Kang Sayep, foto heula. Nah, dari situlah akhirnya saya tidak bisa langsung menemui orang yang mau diservis kompornya. Jadi banyak warga. Begitu si ibunya itu minta, ya karena namanya warga ya. Rame, saya ngasih tahu ini Kang Sayep, jadi saya kan terpaksa harus melayani foto dulu. Setelah foto itu selesai, ternyata tidak selesai sampai situ. Dikirain saya langsung sudahlah cuma si ibu ini aja, mungkin satu keluarga. Ternyata tidak. Anak-anak pada keluar waktu itu. Anak-anak keluar tahu Kang Sayep. Padahal jarak antara saya difoto dengan rumah yang mau saya servis itu tinggal berapa rumah lagi lah, paling 5 rumah lagi ya udah deket ya. Ternyata anak-anak sudah ngumpul, dan karena saya sudah dipanggil sama ibunya untuk servis, sehingga anak-anak ini ikut. Jadi saya tuh diturutin sama anak-anak kayak diarak gitu. Nyampe ke rumah ya. Padahal saya tuh bawa alat-alat servis seperti itu kan, diarak sama anak-anak, sehingga saya waktu pas ketemu sama orang rumahnya itu udah dikepung sama anak-anak saya, sehingga mungkin si ibu yang nyervis ini siapa ini kok dikepung segala, ini kan banyak anak-anak. Ya nggak ngeh, karena si ibu yang servis itu mungkin belum hafal saya. Nah ya akhirnya saya masuk, ya, mungkin ibu juga heran kenapa banyak anak-anak di luar gitu kan yang bawa HP. Saya bilang ke anak-anak itu jangan dulu sekarang, saya mau servis dulu, ya kan nggak saya tugas dulu.
Saya servis lah kompornya si ibu di dapur. Ternyata dapurnya juga di belakang itu ada pintu. Pintunya itu karena gelap. Kalau saya servis di kompor di dapur itu kan gelap. Pintu yang di dapur tuh di belakang harus dibuka. Ternyata menghadap ke luar itu tidak ada rumah. Jadi kayak halaman gitu. Sehingga anak-anak itu dari situ. Jadi nonton. Jadi nonton saya lagi. Ya, servis kompor. Si ibu itu makin aneh, ngapain? Tetap gak ngeh si ibu itu? Belum. Belum ngeh juga. Nah, setelah saya selesai servis, itu kan kenapa banyak anak-anak. Nah, kayaknya anak-anak kan biasa kan saling ya berkicau lah. Saya artinya si ibu ini mungkin oh iya nih yang di preman pensiun ya, katanya gitu setelah saya servis itu selesai. Udah kompornya udah beres. Kan dikasih disuguhin minum apa segala macam, minum dulu, anak-anakmu di luar udah ibu-ibu udah pada nungguin. Udah servis sudah selesai, dibayar, dan saya maaf ibu, saya harus itu melayani sedangkan dia ini kayak di Pararoto. Akhirnya saya tuh setelah servis itu dipoto di situ. Itu sering terjadi, udah berapa kali saya servis pasti dikerubutin anak-anak. Itu aja sih luar biasa ya. Itu yang bikin saya jadi profesi yang bisa nggak dihilangkan gitu Kang Saep, tetap aja sampai sekarang kan masih tetap servis kan. Nah, karena ini kan ilmu, namanya ilmu tuh harus dibagikan, harus bermanfaat bagi orang lain. Karena ilmu saya dari servis kompor dan orang itu membutuhkan, ibaratnya seorang dokter ada pasien yang sakit, masa sih kita nggak menolong supaya sembuh? Pasti naluri saya sebagai teknisi, naluri saya sebagai yang punya ilmunya harus terpanggil dong. Dan nggak mungkin saya nggak mau bu sibuk atau dilimpahkan aja ke teman saya yang lain, nggak. Tetap ini adalah tanggung jawab secara pribadi. Betul, karena ilmu ya. Ya, ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain gitu. Jadi karena saya juga dulu kan sebelum di preman pensiun kan pernah jadi pemulung juga. Sebetulnya saya tuh pemulung maksudnya? Ya itu yang ngambil sampah. Sempat juga. Sempat tahun 2001 itu saya jadi pemulung di situ. Jadi sebelum saya sukses seperti ini, saya pernah mengalami ya bagaimana cara nyari uang yang halal, tapi ya begitulah. Saya harus mau turun ke jalan, ke lapangan, ngorek-ngorek sampah, jalan seharian hanya untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dikilo, dijual, keluar, dan bisa untuk makan. Luar biasa. Ini patut apresiasi dari Acong, khususnya dari teman-teman nih subscriber Hotel TV. Ini contoh yang baik. Terus Kang Saep juga nggak ngerasa gengsi dengan pekerjaannya itu, karena memang tadi yang bilang ilmu harus bisa berbagi ke sesama, mungkin kayak gitu ya Kang Saep ya. Ini juga nih buat teman-teman Hotel TV, pasti kalian juga penasaran. Kang Saep ini kan perannya copet ya di PP 123 masih tetap copet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya dari awal PP episode 1 udah ada. Udah ada ya 1, 2, 3, 4. Nah ini kan di awas banyak copet juga jadi bos. Di PP 4 jadi bos. Nah itu kan. Nah ini gimana tanggapan netizen nih? Pasti banyak netizen. Kalau orang sinetron tuh suka kebawa suasana. Pasti ada yang suka, yang ada nggak suka. Ih, gue loh, kita kasih copet eta tuh. Nah itu kan ada nggak seandainya memang secara langsung gitu maki-maki atau apa gitu. Fans lah. Ya betul. Saya alami dengan teman-teman yang lain juga mungkin mengalami tokoh-tokoh antagonis di preman pensiun itu banyak. Sebenarnya ada saya, ada Jamal, dan ada yang lain yang ngegemeskeun lah gitu. Kesal gitu kalau lihat penampilannya di TV. Pengalaman saya di PP2 waktu itu ke Lembang, ke rumahnya Kang Uyan. Kang Uyan itu di Lembang, di Cikembang, Pangalengan. Pangalengan. Itu ibu-ibu semuanya udah ngumpul di sebuah tempat, yaitu di GOR. Karena ada akan-akan kedatangan preman pensiun, itu beberapa mobil, itu hampir semua ke sana, termasuk Komar waktu itu. Nah, yang dicubit, yang dicaci maki, dicubit dan bikin kesel ibu-ibu itu adalah saya dengan Jamal. Jadi begitu masuk Ubed nggak apa-apa, masuk siapa Murad, Pipit kayak gitu, Kang Mus, Gobang, Dik-Dik. Begitu masuk Jamal, habis tuh Jamal dikeroyok sama ibu-ibu, diciwitin. Wah, kesal makanya. Cibitnya itu bukan pelan-pelan, benar-benar cibit kesel kayak atau gimana kan kita harus tahan. Cubit gini ya. Pikirannya saya enggak, saya pas begitu masuk, ini sudah copet, sudah hitam, kesel, dan mungkin ada yang pernah kecopetan kali ya. Sehingga dendam gitu, kayak kesal gitu pernah kecopetan, tak iya sudah copet orang. Nah setelah kejadian itu yang real di lapangan setelah kita dengan fans langsung ya kontak fisik dengan fans.
yang tidak kontak fisik, yang secara online, yang secara di sosmed itu banyak juga. Seperti ada yang membuat akun-akun palsu Oh saya. iya, benar ya, itu Saya udah pasti. tag kan. Netizen itu ya. Netizen, hacker-hacker yang bos saeb, fotonya saya. Di situ meramaikan ke sana, menerima lowongan kerja. Terus ada juga yang bikin-bikin meme seperti itu yang lowongan kerja. Meme, apa itu meme? Meme itu yang seperti foto yang ada tulisannya, ada gambar sayanya di situ. Iya. Menerima lowongan kerja, syarat pengangguran, miskin, lemah iman, hubungi bos saeb. Itu yang bikin siapa? Sering dikirim lagi ke saya Oh, itu. berarti bukan Bukan, saya nggak pernah bikin langsung. kayak gitu buat apa? Itu ngambilnya juga dia fotonya dari MC. Waktu saya nge-MC nggak tahu dari FB nggak Nah tahu ini dari perlu mana. klarifikasi dong buat teman-teman, siapa tahu teman-teman Konten TV juga termasuk Ya, itu. klarifikasi bahwa yang bikin foto-foto saya menerima lowongan kerja hubungi nomor sekian itu Bohong, saya ya? tegaskan itu bukan saya. Jelas itu adalah fans nggak tahu hacker atau apa untuk membuat suasana lebih ramai dan juga lagi booming seperti itu sehingga melampiaskannya dengan membuat seperti itu ide-ide kreatif seperti itu boleh Iya. selama itu positif ya selama itu positif dan bisa makin istilahnya fans itu makin Suka ya. suka dan tapi kalau ada juga yang bikin akun palsu mengatasnamakan saya, akun saya hanya satu di Facebook dan satu di Instagram. Saya tidak bikin lagi yang lain. Kalau di Facebook itu Kang Saeb. Kang Saeb fotonya yang saya lagi pakai baju preman pensiun. Kalau ada akun lagi Kang Saeb fotonya beda, followernya masih sedikit dan foto-foto saya dan saya tidak pernah melakukan siaran langsung di situ, berarti bukan saya, itu fake akun. Oke. Ada bos Saeb segala macam itu di hacker semua. Itu hacker ya. Oke. Akun resmi saya, IG saya Saeb_copet, IG saya Kang Saeb. Udah nggak ada lagi, cuman 2. Oke, itu yang asli ya. Asli itu yang akun. Jadi ada yang nanyainnya aku asli. Karena saya sering siaran langsung di Facebook. Itu dia tuh berarti yang real tuh ya. Ya. Yang real. Ini pertanyaan yang ketiga tadi 1 2 3 tentang kesibukan dan tentang karakter Kang Saeb yang tadi sudah dicubit-cubit, kompor gas. Ini pertanyaan yang ketiga nih. Rencana nih Kang Saeb untuk kedepannya Preman Pensiun akan tayang lagi nggak atau memang sampai 4 Preman Pensiun 4? Ya, pada saat Preman Pensiun 4 itu Ada bocoran kali gitu. diproduksi, itu ditekan kontrak di RCTI itu adalah 42 episode. Pada saat episode ke-23 dan masuk ke episode 24 itu terjadilah istilahnya pandemik COVID-19 sehingga kita tidak boleh ada kerumunan, syuting dan sebagainya langsung, jadi sehingga kota Bandung ditutup untuk segala kegiatan sosial. Betul. Jadi skala besar sehingga waktu itu udah episode 24 tidak jadi, baru beberapa scene kita adegan. Tidak menyangka bahwa ini akan ada Covid. Sehingga yang 19 episode ini masih ngegantung tidak tayang karena tidak bisa syuting. Sehingga di kontrak itu hanya bisa diproduksi 23. Tapi RCTI memanjangkannya jadi 33 dari 23. Sehingga maaf aja kalau PP ini di satu episodenya tidak full. Sehari itu paling 34 episode, tidak satu episode. Karena untuk menarik supaya dalam waktu 30 hari bulan puasa itu bisa semua tiap hari tiap subuh ada sampai lebaran. Nah, jadi maksudnya di minimalis gitu ya. Ya bukan minimalis, apa namanya? Itu teh. Ya istilahnya di yang 23 jadi 33 itu kan berarti durasi dikurangi. Yang tadinya 42 menit sehingga mungkin jadi 30 menit atau berapa sehingga habis di biar manjang itu maksudnya. Ya, jadi di TV-nya itu jadi 33 episode dari 23. Nah, yang dari 24 ke 42 itu masih 19 episode. Itu masih ada simpang siur berita karena kita tidak mendapatkan secara resmi apakah itu masih PP4 lanjut atau PP5. Oh ya. Tapi kemarin waktu kita acara Zoom di RCTI Plus, acara Zoom ya kita mewawancarai semua pemain pensiun. Tapi disitunya persiapan untuk syuting PP5. Luar biasa. Mudah-mudahan ya. Mungkin dari subscriber Konten TV doain lah supaya Preman Pensiun 5 ada lagi biar seru lagi. Terus karakter yang baru kayak Kang Willy gitu kan, siapa namanya, Yoyo ya artinya. Ya, itu luar biasa, hampir menggantikan karakter Kang Komar menurut saya. Kemarin juga saya udah nge-vlog sama mereka, asik juga orangnya kayak Kang Saeb. Terus gini Kang Saeb, saya doanya pasti PP5 mudah-mudahan syuting lagi. Ya, terus yang keempat nih. Nah, yang saya tahu karena
kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya pernah casting di Preman Pensiun, naskah gitu kan. Nah, ini kan Pak Aris Nugraha itu luar biasa ya, bikin karakter orang tuh pasti jadi semua, nggak ada yang nggak jadi di Pak Aris. Sedangkan di naskah itu saya pernah casting 1 kali, nggak ada improv kan. Kalau di Pak Aris scripted namanya script, ya nggak ada improv. Nah, itu kan saya kan panjang-panjang ya dialognya, memberikan tahu ke anak buahnya bahwa nyopet harus ini. Emang itu improv apakah memang skrip panjang gitu? Ini karena di Preman Pensiun sejak awal syuting PP1 episode 1 kita sudah ditekankan bahwa pemain tidak boleh improv. Jadi skrip semuanya harus sesuai dengan naskah, tidak boleh ditambah atau dikurangin. Nggak boleh improv, nggak boleh pipik pun nggak boleh. Nggak boleh ngebodor. Tapi minum boleh ya? Boleh. Makan boleh, ngebodor boleh. Asal mandi nggak boleh. Kalau di tempat umum. Nah, kalau misalkan di Preman Pensiun itu semuanya adalah naskah full cerita dari Pak Aris Nugraha. Betul. Sehingga saya hanya bisa membawakan saja, membacakan dan memerankan. Sehingga untuk improv tidak ada, hanya mungkin main gimmick ya, gimmick kita bagaimana marah, kita sedih dan sebagainya itu dari kita. Cuma naskah tidak boleh dirubah. Gimana suasana lagi genting, berarti muka kita seperti apa, genting gitu kan. Sehingga yang penting itu di dalam Preman Pensiun itu natural. Betul. Jadi jangan sampai kita seperti ingin ngelucu. Karena naskahnya udah lucu. Kalau lucu tambah lucu malah jadi hambar nanti. Betul. Jadi lebay. Kalau bahasa Sunda mah jadi balei. Balei. Ya, lebay lah. Nah, itu. Tapi ini kan sinetron beda dengan yang lain. Kenapa disukain oleh penonton? Karena natural. Tidak ingin melucu, tidak ingin kelihatan bahwa saya paling lucu loh di antara pemain yang lain. Tidak ada. Semua sudah punya porsi masing-masing dengan kelucuan masing-masing. Saya mungkin lucunya ya dengan naskah saya yang panjang, dengan kata-kata saya yang istilahnya akademis, pintar, seperti dosen gitu ya. Tapi di situ letak masyarakat. Saya aja baca naskahnya aja udah ketawa, apalagi nanti kalau saya udah syuting, udah tayang di TV, penonton pasti ketawa. Tanpa nambah, tanpa apapun udah ketawa. Udah lucu ya. Makanya dahsyat banget itu yang bikin skripnya, bikin naskahnya Pak Aris. Luar biasa sekali bisa menempatkan pemain pada posisi. Betul. Jadi gini kan anggap masterpiece ya. Kalau Preman Pensiun menurut saya itu masterpiece itu karena sebelum ada TOP, Gober, terus juga apalagi Dunia Terbalik apa? Dunia Terbalik kan yang pertama itu adanya film logat Sunda, bahasa nasional tapi logat Sunda itu PP dulu. Makanya saya bilang masterpiece ya. Pertama ada yang dihaluskan itu di Preman Pensiun. Preman Pensiun ini sempat diragukan oleh RCTI karena ini logatnya Sunda ya, apa bisa menjual di nasional. Betul. Gitu. Tapi dengan kekuatan naskah ternyata RCTI setuju dengan PP ini. Antusias masyarakat Jawa Barat khususnya banyak sekali yang suka dengan Preman Pensiun, sehingga terjadilah PP2, PP3, PP4, ABC, The Movie dan sebagainya. Itu akibat dari bahwa logat Sunda ini masih diterima di nasional. Betul sekali. Makanya saya bilang masterpiece itu memang saya pertama nonton logat bahasa nasional logat Sunda itu di PP. Tapi nggak tahu ya, mungkin emang bener saya lihat PP dulu sebelum ada Gober, sebelum ada juga TOP, Dunia Terbalik di PP dulu saya. Betul, karena PP satu adalah kehidupan kita sehari-hari, yang keduanya kehidupan preman itu seperti apa, copet itu seperti apa. Di sini lebih dikupas dan realita kehidupan kehidupan masyarakat jadi lebih terhanyut dengan ceritanya. Betul. Walaupun ini cerita seperti action ya, preman, preman itu kan action, identik dengan berkelahi, berantem dan fighting. Tetapi kan di sini dikomedikan, nah itu uniknya gitu. Betul. Oke, Kang Sep, ini ya pertanyaan yang kelima nih. Wah, ada 6 pertanyaan sebetulnya, tapi teman-teman jangan lupa kemana ya. Nanti saya ada pertanyaan yang sangat seru lagi sama Kang Sep. Oke, nanti kita lanjut lagi bentar. Oke.